Halo semua, oke, selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Oke, jadi di sini gue lagi buka bank digital Bank Saku ya. Belum lama ini gue mengajukan limit kredit atau limit pinjaman di Bank Saku ya. Setelah beberapa kali ditolak, kurang lebih 3 kali ya, mendapatkan penolakan untuk pengajuannya. Dan untuk yang keempat kalinya akhirnya disetujui juga nih teman-teman ya. Oke, di sini limitnya cukup besar ya. Nah, teman-teman ya, jadi ini limitnya dapat 30 juta ya. Oh ya, buat kalian yang pengajuan limit kredit di Bank Saku ini dan mendapatkan penolakan atau gagal mulu, kalian terus ajukan ulang ya teman-teman ya. Atau kalian coba rubah beberapa data yang pengajuan sebelumnya ya, baik itu dari status pekerjaan, kemudian penghasilannya berapa. Nah itu sih menurut gue ya yang cukup penting terkait dengan pengajuan pinjaman atau limit pinjaman di Bank Saku itu ya. Intinya untuk pekerjaan itu status pekerjaan, kemudian alamat tempat kerja, dan juga pendapatan bulanan itu harus jelas teman-teman ya. Agar untuk pengajuan limit kredit di Bank Sakunya itu di ACC. Oke, dengan limit di sini yang cukup besar di 30 juta ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk bunga pinjamannya, nah untuk bunga pinjamannya ini kurang lebih di 3% per bulan ya. Nah, untuk mengetahui untuk bunga pinjamannya, di sini tinggal masukkan aja nominalnya dan juga jangka waktunya ya. Kemudian tinggal kalian lanjut aja. Nah, di sini kalian akan mengetahui ya bunga per bulan yaitu di 3 bulan. Oke, dengan bunga pinjaman di 3 bulan ini, gue tertarik untuk membandingkan dengan pinjaman online di bank digital Superbank ya. Atau nama pinjamannya kalau di Superbank itu namanya PAS. Oke, ini untuk Superbank ya. Di sini gue udah dapat limit pinjaman juga ya di aplikasi Bank Digital Superbank ini. Oke, ini untuk fitur pinjaman di aplikasi Bank Digital Superbank ini ya. Namanya itu PAS atau kepanjangannya itu pinjaman atur sendiri. Nah, gue dapat limit di sini 15 juta ya. Dan kira-kira berapa nih untuk bunga pinjaman di aplikasi Bank Digital Superbank ini? Apakah jauh lebih mahal kalau dibandingin dengan Bank Saku tadi ya? Oke, di sini untuk melakukan penarikan dana tinggal kita klik aja bagian tarik dana ya. Selanjutnya masukkan nominal. Nah, gue akan cek di sini untuk pinjaman di 1 juta, teman-teman ya. Nah, di 1 juta kita masukkan dulu untuk tujuan pinjamannya ya. Misalkan di sini untuk bisnis. Nah, di sini gue bakal bandingin untuk tenor yang 6 bulan ya dengan nominal pinjaman di 1 juta. Oke, ini teman-teman ya. Untuk nominal pinjaman yaitu di 1 juta, kemudian lama tenor yaitu di 6 bulan. Nah, bunga pinjaman kalian bisa melihat di sini 0,30% flat dan ini hitungannya per hari katanya ya. Untuk biaya admin katanya gratis. Oke, maka di sini cicilan per bulannya di 261.000 ya, kurang lebih. Dan ini selama 6 bulan. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Ini untuk pinjaman PAS di aplikasi Superbank. Nah, sekarang kita ke Bank Saku, teman-teman ya, yaitu di Saku Kredit atau pinjaman di Bank Saku ini. Kita masukkan untuk nominalnya tadi kita samakan di 1 juta, teman-teman ya. Oke, ini nominalnya udah 1 juta, kemudian untuk tenornya kita samakan juga yaitu di 6 bulan ya. Nah, untuk pinjaman Bank Saku sendiri ya, untuk tenornya pinjam 1 juta pun ini untuk jangka bulannya, jangka tenornya kita bisa ajukan di 24 bulan atau 2 tahun ya cicilannya. Nah, tapi kita akan samakan aja dengan Superbank tadi yaitu di 6 bulan dengan pinjaman yaitu di 1 juta. Oke, ini untuk rincian cicilannya teman-teman ya, jumlah penarikan di 1 juta. Estimasi total bunga yaitu di 165.000. Nah, total pembayarannya nanti 1.165.000 ya. Dan cicilan pertama nanti di bulan depan. Nah, ini dia estimasi cicilan per bulan yaitu 194.000. Nah, ada yang masih ingat nggak kalau di Superbank berapa tadi ya? Nah, untuk Bank Saku sendiri di sini 194.000. Oke, kita buka lagi ya untuk Superbank yang tadi teman-teman ya. Nah, ini di Superbank ya, cicilan per bulannya 261.000. Wah, jauh nggak tuh untuk cicilan per bulannya teman-teman ya. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Menurut kalian di sini lebih mahal di mana? Kalian boleh komen di kolom komentar ya. Oke, sekarang satu nominal lagi ya, yaitu di 5 juta. Kita buat di sini di 5 juta ya untuk pinjamannya. Kita untuk tenornya ya, untuk jangka cicilannya kita buat yaitu di 12 bulan atau 1 tahun ya dengan pinjaman 5 juta. Nah, ini teman-teman ya, ini di Bank Saku ya. Ini masih kita ke Bank Saku dulu. Jadi estimasi total bunganya di 1.712.000 ya. Nah, kita lihat langsung aja ke estimasi cicilan per bulannya. Nah, per bulannya di sini kalian harus cicil kalau di Bank Saku ini
559 ribuan ya. Nah, untuk pinjaman 5 juta dengan tenor 12 bulan atau 1 tahun. Oke teman-teman, sekarang kita ke Superbank ya dengan total pinjaman yaitu di 5 juta ya. Dengan di sini kita pilih untuk tenornya. Wah, untuk tenornya ini mentok di 6 bulan nih teman-teman ya untuk pinjaman 5 juta. Tapi nggak apa-apa, kita coba bandingin aja ya, yaitu di 6 bulan berarti ya dengan nominal pinjaman di 5 juta. Nah, kita langsung lihat aja ini untuk cicilan per bulannya ya. Oke, cicilan per bulannya di sini di Superbank yaitu 1.306.000 ya. Sekali lagi ini untuk tenor 6 bulan dengan pinjaman 5 juta ya. Oke, sekarang kita ke Bank Saku dulu ya. Kita ubah yaitu di 6 bulan teman-teman ya. Nah, baik di sini 6 bulan dengan pinjaman di 5 juta. Oke, ini teman-teman ya, estimasi cicilan per bulannya yaitu di 970.000. Lagi-lagi jauh teman-teman ya untuk bunga pinjamannya. Oke, kalian silakan nilai sendiri dan kalian boleh komen ya. Menurut kalian lebih worth it pinjam di mana ya? Oke teman-teman, jadi itu dia ya terkait dengan review bunga pinjaman di bank digital ya. Itu tadi ada Superbank dan juga ada Bank Saku ya. Oke, kira-kira ke depan kalian mau bandingin bunga pinjaman di bank digital apa lagi nih? Boleh kalian komen di kolom komentar ya. Oke, semoga videonya menambah informasi. Untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini, silahkan kalian subscribe aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.